亲爱的弟兄姐妹们，主内平安！我们很高兴再一次来到我们的家乐团契里面，让我们能够预备我们的心，一起进入今天的家乐团契。在我们还没有开始之前，请我们静默，请我们一起静默，请听宣召。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。好，下面请我们一起来唱一首诗歌。我们一起来唱一首诗歌。第一首我们要唱的诗歌是《耶和华，你是我的神》。你是我的神，我要时时称颂你的名。你是我的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。纵然仇敌围绕攻击我，在你怀中必不怕遭害。你是我的神，我所依靠的，你同在是我全然的神。是我全然的神。是的，耶和华是我们的依靠，我们依靠耶和华上帝，就必能够在我们生活当中能够得胜。下面请我们低头，我们一起做一个祷告，求上帝带领我们的团契，带领我们以下的时间。感谢亲爱的天父，我们谢谢你施恩祝福，带领保守我们平安的
度过了一周的时间，进入在这新的一周，我们进入在新的这个一次的团契当中，我们来到你面前，我们愿意仰望依靠于你，求你用你自己的话语，用你诗歌再一次给我们力量，帮助我们，使我们知道靠着耶和华上帝，我们心中就有依靠。纵然我们在逼迫患难之中，纵然我们在病痛软弱之中，又或是信心软弱的时候，我们都深信我们依靠耶和华上帝，我们就在你的里面必能够得着依靠，必能够得着安慰。我们谢谢你，我们在这个时刻也是要为着我们主内的一些的软弱的肢体要献上祷告，我们求天父你来施恩，求天父你的祝福，特别是分着你的名，要为着安成梅阿姨、阿姨伊布吉德拉，还有慧清阿姨、陈伯伯、我阿姑、美兰阿姨、慧珍阿姨，我们都还有一些没有提到名字的一些软弱肢体，我们都通通都交在你手中，求上帝你恩待怜悯保守他们，他们在身体上面或许有不一样的软弱，但我们求上帝你祝福，不管是在身体上面或者在心灵上面，我们都愿意来到你面前仰望依靠于你，求主你加添我们信心，加添我们力量，使我们靠着主重新的能够得力，让我们在哪里有软弱就在哪里得刚强。我们感谢赞美你，荣耀颂赞都归给我们在天上的父神。我们愿意也是把我们今天加勒的团契也是仰望在你手中，求主你恩待，特别也是祝福你自己的使女伊布南尼，他等一下要分享上帝你自己的话语，求圣灵你来充满他，高抹他，使他口中的言语能够成为我们每一个人的安慰，成为我们每一个人的帮助，让我们知道靠着耶稣基督我们就能够得力得胜我们每一天的生活。感谢你，将以下时间全用恭敬仰望交托祷告，奉靠救主耶稣基督得胜的名字，阿们。好，下面我们再来唱一首诗歌，就是大山为我挪开。我们知道在我们生活当中特别是面对这个疫情我们在心里面心灵里面精神上面各方面可能我们都受到了很多的压力，或者我们身体上面也是有很多的一些的软弱，但是我们深信上帝会与我们同在，会为我们排除我们生活当中生命当中一切的难处。我们一起这个时候一起来唱这首诗歌，大山为虽然道路崎岖，困难险阻，但我心中知道你一直都在。不能明白为何担此重担，但我始终相信你一直牵着我。大山为我挪开，大海有力出来，我要大声宣告，耶稣，你一直都在，你手上的
是的，我们知道耶稣一直都在，一直都在陪伴着我们，他也是明白我们生活上面，我们心理上面一切的需要。在我们还没有听讲道之前，我们还需要再来读一下今天我们要读的经文。今天的经文，我们的经文要读到诗篇132篇，132篇11到12节。我们看到的，我们一起把这一段的经文读出来。圣经是这样记着说：耶和华向大卫平城时起了誓，必不反复，说我要使你所生的坐在你的宝座上，你的众子若守我的约和我所教训他们的法度，他们的子孙必永远坐在你的宝座上。好，今天经文就读到这里。在我们还没有听讲道之前，我们再来唱一首诗歌，Allah berduni. Sebelum firman Tuhan kita puji-pujian satu lagu lagi ya. 等一下有一部Nani会为大家分享上帝的话语。好，下面请我们安静我们的心，准备我们的心，让我们一起来唱这首诗歌，上帝能够明白我们。我们一起来唱这首诗歌。对不起。
Ya, Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Benar Tuhan, seperti lagu yang barusan kami dengar dan kami nyanyikan, bahwa kami bersyukur memiliki Allah yang setia kepada kami, yang selalu mengasihi kami. Engkau selalu mempedulikan kami, Engkau selalu ada untuk kami, bahkan terutama ketika kami menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi kesedihan, ketakutan, akan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami, khususnya saat-saat yang sulit ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menjadi kekuatan kami dan pertolongan kami. Tuhan, kami juga bersyukur jikalau saat ini Engkau peduli kami, karena Engkau akan berbicara kembali kepada kami firman-Mu yang akan kembali meneguhkan kami, menolong kami untuk semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mempercayai Engkau. Engkau akan pimpin waktu ini, kiranya setiap kami ya Tuhan bisa menikmati segala perkataan-Mu, dan kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong hamba-Mu di dalam keterbatasannya, supaya mampu untuk menyampaikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, karena tadi saya tanya tidak ada penerjemah, jadi saya pelan-pelan ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tidak terlalu fasih bahasa Indonesia. Sayangnya saya tidak bisa bahasa Indonesia, seandainya dulu waktu muda saya belajar dulu ya. Oke, kita akan bersama-sama membicarakan Bapak Ibu tentang menang atas ketakutan dan kesedihan. Bentar. Ya, menang atas ketakutan dan kesedihan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai ketakutan dan kesedihan, maka saya setuju setiap kita manusia ini pernah mengalaminya. Betul begitu? Betul ya? Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tidak pernah mengalaminya. Ya, saya mau bertanya dulu ya. Coba Pak Hartanto, boleh enggak jawab, pernahkah Pak Hartanto merasa takut? Kapan itu Pak Hartanto merasa takut? Takut tentang apa? Boleh share sedikit? Pak Hartanto? 陈伯伯，那个声音可以先打开。左手边第一个，左手边的第一个，那个 mute 的那个啊，可以了。Ya, Ya. tempo hari waktu sakit berat, Ya. saya merasa takut. Ya. Waktu itu saya takut. Ya. Karena apa ya? Mungkin takut mati ya. Ya. Ya, semua orang ya pernah mungkin merasakan itu ya. Cuma ya berkat Tuhan saya disembuhkan. Ya, puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan. Iya, ya puji Tuhan. Pak Hartanto juga pernah merasakan takut yaitu pada waktu dia sakit ya, sakit parah. Ya, Pak Hartanto jujur apa adanya, takut mati ya. Oke. Sekarang saya mau tanya sama Ci Afun nih, Ci Afun. Pernah nggak Ci Afun sedih? Kapan tuh? Sedih karena apa, Ci Afun? Ya, pernah sih sedih ya. Semua manusia pasti pernah sedih. Sedih kalau lagi ditinggal orang yang kita cintain, seperti ditinggal orang tua, ada masalah yang gimana ya pasti bisa sedih. Iya, Ci Afun waktu kemarin ditinggal sama mama ya? Iya. Sedih ya?
Ya. Iya. Oke, terima kasih Ci Afu untuk sharingnya. Ya, setiap orang, Bapak Ibu itu pernah takut dan sedih ya. Takut ketinggian, takut kegelapan ya. Takut ular, takut tikus ya. Saya paling takut sama tikus Bapak Ibu ya. Pernah ya di rumah kemasukan tikus, saya ngumpet ya sembunyi di kamar tidak keluar-keluar. Karena ketakutan. Ya. Nah, apalagi di masa pandemi ini. Banyak orang yang takut ketularan, benar ya Bapak Ibu ya. Kita masih ingat sekali di awal-awal pandemi itu banyak orang yang meninggal. Nah, setiap orang itu diliputi perasaan takut. Nggak berani keluar, nggak berani ketemu orang. Sekarang juga belanja pun nggak berani ke pasar, online semua ya. Lalu begitu barang datang sudah semprot sana, semprot sini, takut ya. Banyak orang itu takut sakit, takut mati seperti Pak Hartanto tadi bilang. Apalagi juga kalau kita melihat perekonomian anjlok Bapak Ibu ya. Banyak yang di PHK, banyak yang dipotong gajinya. Anak saya ini kerjanya berat sekali ya, dipotong gajinya 50%. Aduh, dia sampai susah sekali ya karena berat sekali yang dia kerjakan ya usahanya. Tapi ya mau bagaimana lagi. Banyak juga usaha bisnis tidak berjalan. Padahal harus bayar hutang nih. Akhirnya gulung tikarlah, bangkrut. Nah, ini yang dialami jemaat, salah satu jemaat di tempat kami ya di Gerendeng ini. Sangat-sangat memprihatinkan keadaannya seperti ini. Jadi dia usaha tetapi karena pandemi macet tapi dia harus bayar utang, akhirnya gulung tikar, nggak punya apa-apa lagi. Ya, banyak orang takut miskin, takut nggak bisa makan, takut nggak bisa bayar sekolah anak-anak. Apalagi pandemi ini awet sekali ya Bapak Ibu ya. Ketika varian A bisa diatasi, muncul varian B. Ketika varian B bisa diatasi, muncul varian C. Demikian seterusnya. Belum berhenti. Maka orang-orang sudah mulai ketakutan nih tentang apa? Masa depan. Bagaimana kehidupan kita ini nanti di masa depan dengan pandemi yang belum berhenti-henti ini. Nah, Bapak Ibu, takut ini sebetulnya adalah bagian emosi yang diciptakan Tuhan untuk manusia. Nah, dengan adanya takut, maka manusia itu berusaha menghindari bahaya atau ancaman supaya bisa bertahan hidup, ya. Jadi sebetulnya ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Sangat-sangat bermanfaat. Misalnya seperti tadi ya saya katakan, karena takut tertular virus corona, maka manusia itu berjaga-jaga, tidak berani berkumpul lagi, menjalankan prokes dengan ketat ya. Lalu juga ada yang takut kena serangan, kena penyakit jantung, penyakit stroke, kanker. Maka takut ini akhirnya membuat mereka jaga makan, ya sudah nggak berani lagi yang namanya makan kolesterol tinggi, yang manis-manis, yang banyak tepung, mengandung tepung, sudah nggak berani lagi. Dan juga secara rohani, takut ini diberikan Tuhan kepada kita supaya kita ini juga ada rasa takut untuk berbuat dosa. Karena Tuhan akan murka, makanya kita ini selalu menjaga hidup kita selalu kudus, taat pada perintahnya, begitu ya. Tetapi Bapak Ibu, rasa takut kalau berlebihan ya, kalau tidak pada tempatnya itu akan jadi masalah. Ya, misalnya takut menghadapi hari esok. Padahal kita tidak tahu ya, apa yang akan terjadi pada hari esok. Apakah baik atau tidak baik, tidak ada yang tahu. Tetapi kita sudah ketakutan, ini ketakutannya berlebihan, tidak pada tempatnya. Ya, setiap hari kita mikirin terus apa ya yang akan terjadi besok? Apa ya yang akan terjadi besok? Sehingga pikiran itu akhirnya membuat kita ini stres. Kalau sudah stres Bapak Ibu, yang datang siapa? Uang.
Uangnya keluar karena apa? Yang datang penyakit, ya. Penyakit lambung lah, penyakit kulit lah, nggak bisa tidur lah, penyakit tekanan darah lah. Nah ini, nah demikian pula dengan rasa sedih ya. Rasa sedih ini juga sebetulnya perasaan yang diberikan Tuhan kepada manusia yang sebenarnya ada banyak gunanya. Kita bisa sedih karena ketika kita mengalami kegagalan, makanya itu akan kalau kita gunakan dengan semestinya, kesedihan itu memacu kita untuk berjuang, memacu kita untuk berusaha supaya kita tidak gagal lagi. Atau sedih karena ketika kita melihat penderitaan atau kesulitan saudara-saudara kita, sehingga kita ini bisa memiliki rasa simpati, empati, memperhatikan, menolong mereka. Ini kan menjadi berkat ya. Atau mungkin rasa sedih karena kita melihat banyak jiwa-jiwa nih yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga membuat kita ini akhirnya tergerak. Kita menjadi antusias untuk mengabarkan Injil supaya mereka juga selamat seperti kita. Nah, tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau rasa sedih ini juga berlebihan, tidak pada tempatnya, maka itu juga tidak baik. Misalnya seperti tadi Ci Afun sudah sharing ya, ya waktu sedih ketika ditinggal mama yang dikasihi. Nah, kalau ini terus-menerus ya, sedih terus selalu mengingat orang yang dikasihinya yang sudah meninggalkan dia, apakah itu suami, istri, mama, atau anak yang sudah berpulang, maka itu jadi tidak baik. Nah, saya mengenal sangat dekat seorang laki-laki, Bapak Ibu ya. Laki-laki ini pasca ditinggal mati oleh istrinya, dia tidak bisa move on ya. Move on itu maksudnya tidak bisa bangkit lagi ya. Tidak bisa menerima kenyataan. Dia itu setiap hari sedih terus. Hari-hari itu dilewati dengan kesedihan, merasa kesepian. Kita sudah berkali-kali mendoakan, kasih nasihat, tetapi dia tidak mau. Dia selalu teringat kepada istrinya. Dia tidak bisa apa-apa. Akhirnya yang terjadi, Bapak Ibu, satu kali dia harus operasi jantung. Karena jantungnya tiring, padahal sebelumnya dia sehat. Jadi inilah, karena berlebihan rasa sedihnya sehingga membuat penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, takut dan sedih ini akan terus kita alami ya. Terus akan kita rasakan selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Nah, sekarang bagaimana supaya kita ini bisa mengatasi, kita bisa menang nih atas ketakutan, kesedihan yang berlebihan, yang tidak pada tempatnya, yang membuat kita ini akhirnya menderita, yang membuat kita ini akhirnya hilang sukacita. Jadi yang terjadi apa? Ini muka seperti muka kates ya, panjang sekali ya. Bimoli ya, bibir monyong 3 cm begitu. Karena apa? Stres ya. Jangan seperti itu. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan menghadirkan seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus ya. Dia memang Allah, tetapi dia juga manusia sejati. Nah, sebagai manusia, Tuhan Yesus ini juga mengalami apa yang namanya takut dan sedih. Nah, kita akan bersama-sama membaca ya. Saya kelupaan. Kita akan membaca Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Oke, kita akan membaca, saya akan membacakannya ya. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar.
Lalu katanya kepada muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di sini Tuhan Yesus mengalami apa yang disebut ketakutan dan kesedihan yang sangat besar, yang menekan dia, yang meremukkan jiwanya, sampai dia mengatakan, seperti mau mati rasanya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa mengerikan ketakutan dan kesedihan yang waktu itu Tuhan Yesus alami sebagai manusia. Nah, kalau kita melihat ya di dalam perikop ini, kita tahu bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus sebelum ditangkap, itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pada malam itu ya setelah perjamuan ke suatu taman yang bernama Taman Getsemani. Ya. Nah, taman ini itu letaknya di Bukit Zaitun, Bapak Ibu ya. Dan taman ini adalah tempat untuk memeras buah zaitun. Nah, seperti buah zaitun yang diperas dan hancur, demikian juga di tempat ini, sepertinya Tuhan Yesus juga diperas dan hancur. Artinya dia mengalami pergumulan dan dia sangat menderita. Nah, saking beratnya pergumulan yang dia hadapi, dia itu sampai mengajak ketiga muridnya, yaitu Yakobus, Yohanes, Petrus, untuk bersama-sama berdoa dengan dia. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Lukas, maka dikatakan bahwa Yesus itu peluhnya itu seperti titik-titik darah. Jadi bisa dibayangkan betapa takut dan sedihnya Yesus pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu tahu apa yang menjadi ketakutan dan kesedihan Yesus? Apakah benar Yesus itu takut mati? Apakah benar Tuhan Yesus itu sedih karena harus mati? Benar begitukah? Nah, kalau kita baca di ayat sebelumnya, yaitu Matius 10 ayat 28, itu Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada muridnya itu begini. Dia mengatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Lalu kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, Yohanes pun mencatat perkataan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengatakan begini, Bapa mengasihi aku, mengasihi Yesus ya, dia mengatakan, Yesus mengatakan begitu. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus ini, apakah benar Tuhan Yesus itu takut dan sedih karena dia harus mati? Enggak ya, enggak. Dia enggak takut mati. Tuhan Yesus tidak takut mati. Tuhan Yesus tidak sedih kalau dia harus mati. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, Yesus itu takut atau sedih karena apa? Sampai tadi dikatakan begitu hebatnya kesedihannya itu.
Nah, kalau kita membaca Bapak Ibu di dalam macet. Bentar ya. Lydia. Tarik Bapak Ibu saya juga lagi. Macet. Ya. Kalau kita membaca di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 6, ya, maka di sini kita akan tahu apa yang sebetulnya menjadi ketakutan dan kesedihan Tuhan Yesus. Saya bacakan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ya kena tulah, dipukul dan tindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, Bapak Ibu, ini yang menjadi ketakutan dan kesedihan Tuhan Yesus. Yesus takut dan sedih ketika dia harus menanggung murka Allah. Ketika dia harus menanggung dosa-dosa. Kenapa? Karena waktu Yesus menanggung dosa-dosa kita dan Tuhan murka atasnya, maka dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Jadi Bapak Ibu, persekutuan yang selama ini begitu erat sampai Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa menjadi satu. Itu pada waktu Yesus disalib, waktu dia harus menanggung dosa-dosa kita manusia. Pada waktu itu persekutuannya dengan Bapa seolah-olah terkoyak. Seolah-olah persekutuannya itu hancur dan Tuhan meninggalkan dia. Nah, ini adalah penderitaan yang sangat dalam sekali yang Yesus alami. Nah, kalau kita perhatiin Bapak Ibu, pada jam 12 sampai jam 3 itu kegelapan terjadi. Kegelapan ini sebenarnya bukan fenomena alam ya. Karena gerhana matahari itu paling lama terjadi 15 menit. Tetapi kegelapan ini 3 jam. Ya. Jadi 3 jam ini sebenarnya menyatakan murka Allah yang dahsyat yang pada waktu itu ditimpakan Yesus ketika dia harus menanggung dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan anggap enteng dosa. Ya. Jangan meremehkan dosa. Jangan main-main dengan dosa. Karena apa? Karena kita harus mengingat apa yang pernah Yesus alami. Apa yang pernah Yesus lakukan. Dia sangat-sangat menderita sekali. Janganlah ada di antara kita yang mudah dan gampang untuk berbuat dosa ya. Karena ego kita, karena nafsu kita. Tetapi kita tidak bisa memahami betapa mahalnya pengorbanan Tuhan Yesus ketika dia harus menanggung dosa-dosa kita. Yang karenanya Allah itu sempat meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu itu Yesus bergumul ya, waktu dia takut dan sedih. Dia sangat membutuhkan murid-muridnya. Supaya murid-muridnya itu bisa mendampingi, supaya murid-muridnya itu bisa mendukung dia, supaya murid-muridnya itu bisa berjaga-jaga dan berdoa bersama-sama dengan dia. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yang terjadi adalah mereka tidur. Nah, ini tidur ini mereka karena punya penyakit, Bapak Ibu. Penyakitnya sebenarnya sama seperti kita ya. Kalau kita lagi kenyang, biasanya bagaimana, Bapak Ibu? Ngantuk. Ya inilah ya. Jadi pada waktu itu kan mereka sudah makan bersama, ya kan? Kenyang nih. Malam-malam lagi di taman, angin sepoi-sepoi, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengantuk, akhirnya mereka tidur. Tuhan Yesus yang membutuhkan mereka
mereka tidak bisa mendampingi Tuhan Yesus. Nah, ini sangat-sangat memprihatinkan sekali Bapak Ibu ya. Banyak yang mungkin dialami oleh orang-orang yang pada waktu di dalam kesulitan, di dalam kesedihan, ketakutan itu sendiri. Saya ingat waktu kerusuhan Mei ya, kerusuhan Mei itu benar-benar tercekam oleh rasa takut dan sedih ya. Waktu itu saya tidak bisa tidur Bapak Ibu ya, ketakutan sekali karena pada waktu itu perusuh-perusuh sudah mau mendekati rumah kami, tetapi puji Tuhan, Tuhan menghalau mereka sehingga tidak sempat untuk menjarah rumah kami waktu itu. Nah, Bapak Ibu ini yang Tuhan Yesus juga alami. Dia mengharapkan murid-muridnya itu mendukung dia, tetapi mereka itu malah tidur. Mereka tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi setelah itu. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi betapa berat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Waktu Ayub sedih karena bencana yang dialaminya bertubi-tubi, dia ini tidak sendirian. Dia ada sahabat-sahabatnya yang mendampingi dia, yang terus bersama dengan dia. Waktu Daud ketakutan, karena Saul terus-menerus berusaha membunuhnya, Daud juga tidak seorang diri. Daud ada pengikut-pengikutnya yang setia, yang rela mati untuk dia. Tetapi sangat memprihatinkan Tuhan Yesus ketika dia sedang takut dan sedih. Satu orang pun tidak ada bersama dengan dia. Dia harus menghadapi sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini sangat, kalau saya renungkan, sangat-sangat mengenaskan sekali ya. Tetapi inilah yang terjadi. Mungkin ada banyak orang yang mengalami seperti Tuhan Yesus. Mungkin kita juga pernah mengalaminya. Saat ada masalah, saat ada kesulitan, kita merasa takut, kita merasa sedih. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan kita atau mendukung kita. Kita merasa sendiri. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Walaupun dia seorang diri, apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia itu sedih dan takut? Apa yang Tuhan Yesus lakukan, Bapak Ibu? Yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia berdoa. Ya. Nah, ini adalah sebuah contoh teladan yang luar biasa yang ingin Tuhan beritahukan kepada kita semua. Seperti Tuhan Yesus ketika dia menghadapi kesedihan, ketakutan, karena dia harus menghadapi murka Allah, karena dia harus ditinggalkan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang menyertai dia. Dia sendirian. Yang dia lakukan, dia berdoa. Yang dia lakukan, dia datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus pada waktu itu tidak mencari dukungan atau perlindungan pada manusia. Kita tahu banyak orang yang mendukung dia. Kita tahu banyak orang yang mengeluh-elukan dia. Dia tidak lari mencari dukungan orang-orang itu untuk melindungi dia. Tidak. Atau Tuhan Yesus tidak berusaha waktu takut dan sedih menghindar. Melarikan diri mungkin ke Mesir seperti waktu dia masih bayi gitu ya. Melarikan diri ke Mesir terus bersembunyi dengan murid-muridnya. Dia juga tidak lakukan itu. Atau mungkin dia bisa melakukan bunuh diri seperti Yudas yang bunuh diri. Dia juga tidak lakukan itu. Karena dia tahu yang dia lakukan itu adalah yang terbaik, yaitu datang kepada Bapa. Berdoa kepada Bapa. Yesus yang patah hati, remuk jiwanya. Dia datang kepada Bapa. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal yang penting yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa. Ya, ketika kita datang kepada
Bapa, waktu masalah, penderitaan, kesulitan kita alami, kita merasakan ketakutan, kita merasakan sedih, ya. Harus kita perhatikan ini yang seringkali ya Bapak Ibu, kita ini melakukan kesalahan di dalam hal itu, ya. Yaitu apa? Yaitu ini. Seperti Tuhan Yesus yang punya kehendak ya, waktu dia datang kepada Bapa, dia berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus punya kehendak. Dia bilang, Bapak, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini kehendaknya Yesus. Tetapi ternyata Yesus tidak hanya menempatkan kehendaknya di atas kehendak Bapa. Yang dia lakukan adalah walaupun dia punya kehendak, dia taat pada kehendak Allah. Dia taat pada apa yang menjadi rencana, rancangan Bapa atas dirinya. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus kita pelajari ya, yang kita teladani. Ketika kita menghadapi masalah, kita sedih, takut, kita datang kepada Bapa, kita berdoa kepada Bapa. Kita harus belajar sama seperti Tuhan Yesus. Ketika masalah, kesulitan yang membuat kita takut dan sedih, tidak harus kita ini minta supaya Tuhan itu menghindarkannya atau menyingkirkannya. Kenapa saya berkata begitu? Memang kalau Tuhan mau menghendaki menyingkirkan atau melewatkannya bisa. Tetapi kita harus menyerahkan itu pada kehendak Tuhan. Mungkin di dalam keterbatasan kita sebagai manusia yang seringkali kita ini kan tidak tahu ya, apa yang menjadi kehendak rencana Bapa atas kita. Kita ini terbatas loh Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Mungkin masalah, mungkin kesulitan yang kita hadapi ini yang membuat kita takut, sedih. Itu ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan atas kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi jangan kita berdoa supaya Tuhan selesaikan, Tuhan hindarkan masalah ini. Padahal sebetulnya Tuhan itu sedang berkarya membentuk kita atau menyatakan rencananya di dalam, bahkan di dalam kesulitan, masalah yang sedang kita hadapi. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, mari kita taat, mari kita belajar untuk peka. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan atas diri kita melalui penderitaan atau kesulitan kita. Nah, maka yang harus kita lakukan selanjutnya itu adalah setelah kita menempatkan kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan atas kita, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah percaya mutlak kepada Dia. Percaya mutlak kepada Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan Yesus juga sudah lakukan ketika waktu itu. Ya, Tuhan Yesus tahu bahwa rencana Tuhan yang terbaik dan dia percaya bahwa Tuhan yang mengasihi dia itu akan menyatakan segala kemuliaannya. Waktu Daud takut, dia percaya kepada Tuhan. Dia katakan begini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah ketaatan dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu selalu ada di dalam setiap doa-doa kita. Ketika kita menghadapi masalah yang membuat kita sedih dan takut, maka Allah seperti Tuhan Yesus akan mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan apa? Untuk menghadapi, untuk menang atas takut dan kesedihan. Firman Tuhan mengatakan,
hanya dekat dengan Allah saja, maka aku ini tenang. Ya, kemarin kita sudah merayakan Natal kan ya, Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa Allah telah menjadi manusia. Dan Allah yang menjadi manusia ini adalah Allah yang kalau bahasa Ibraninya itu Shekinah ya, atau bahasa Yunaninya itu artinya tabernakel. Dia berkemah, dia tinggal, dia diam di antara kita, bahkan di dalam diri kita, hidup kita. Dan Allah yang Shekinah tabernakel itu adalah Allah yang Immanuel. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun, apapun yang terjadi, Allah mengasihi kita dan tidak meninggalkan kita. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menutup dengan kata-kata yang kiranya menjadi kekuatan bagi kita sekalian ya. Ketika ada kebimbangan dalam hidup ini, ketika ada tekanan dalam setiap langkah kita, badai pencobaan selalu datang menghadang. Kemana kita harus berlari? Siapa yang kita percayai dan andalkan? Kepada siapa kita berlindung? Mari datanglah kepada Yesus, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Menang atas rasa takut dan sedih. Karena Allah telah berfirman, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tangan engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita akan menutup, kita akan berdoa, minta semutan untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan, Semu Angel. Terima kasih Bu Nani. Ya, kita masuk doa呀。我们一起来祷告。感谢亲爱的主，我们谢谢你今天赐给我们这么美好的话语。我们恳求主你借着你自己的话语，再一次的给我们安慰，再一次给我们力量，让我们看到主你自己是何等的爱我们。主啊，你在软弱当中，你如何的去得胜，让我们今天也能够效法我们的主，使我们今天也能够靠着主耶稣基督，能够过得胜的生活。我们谢谢你，因为我们知道你爱我们，你在乎我们每一个人的感受，我们愿意把我们每一天的生活都交在你手中。我们恳求主你来带领我们。感谢你，亲爱天父，也求主你也祝福伊布拿尼他在你面前的侍奉，还有他的家庭，让他们在你的里面更大的看到上帝你自己的恩典。感谢你，我们愿意将一切都交托给主，求主施恩怜悯，听我们祷告，奉耶稣基督得胜的名字，阿们。Terima kasih Ibu Nani yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Nani. Hảo, 主内弟兄姐妹们，大家好。这个时候我要做绿场的会务报告，就是下周讲员有 Immanuel Agus Handoko 牧师，竹林陈学梅姐妹。Seputar berita untuk hari Kamis yang akan datang. Yang memberitakan firman Tuhan adalah Pendeta Immanuel Agus Handoko. Yang liturgis adalah Ibu Chen Xuemei. 盼望大家都能参加，上帝祝福大家。好，这个时候我们要结束今天的家乐团契聚会。主席，
我要参加唱tadi tapi Nilai udah Santet. stop. Ya, udah stop dia tadi ketok-ketok fisik. Ya udah. Ya. Ya, ya. Susi. Ya nggak apa-apa. Manusia ya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
hanya Yesus jawaban hidupku. 好了，谢谢主席，谢谢主席，谢谢。 Terima kasih Bapak Kok Hoa yang telah menyampaikan satu pujian. Biarlah segala puji, hormat hanya untuk kemuliaan Allah yang ada di surga. Amin, amin. Tibalah saatnya kita akan mengakhiri persekutuan Komisi Kaleb pada sore hari ini. Hal tersebut yang今天的机会，我们请Nani传道为我们做祝福的祷告。Kita mempersilakan Guru Injil Nani untuk menyampaikan doa berkat dan doa penutup. Waktu saya persilakan. Ya Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kemurahan dan anugerah-Mu senantiasa di dalam hidup kami. Engkau yang begitu mengasihi kami, Engkau telah menebus kami, Engkau yang selalu mempedulikan kami dan tidak pernah berubah ya Tuhan. Sampai masa tua kami, sampai putih rambut kami, Engkau terus menggendong kami. Dan kami bersyukur karena kami tidak pernah ditinggal sendirian. Kami bersyukur karena Engkau terus akan menyertai kami. Di dalam kehidupan yang tidak mudah ini, kami tahu ya Tuhan, seringkali kesulitan, masalah, seringkali muncul berulang-ulang di dalam kehidupan kami. Apakah itu masalah dari kami sendiri atau dari anak kami, cucu kami, yang membuat kami mungkin sedih dan takut. Firman-Mu ya Tuhan sudah mengingatkan kami betapa Engkau yang sudah menjadi manusia, yang pernah mengalami sedih dan takut, Engkau sendiri yang akan menolong kami. Hanya berikan kepada kami ya Tuhan seperti yang Engkau lakukan, yaitu hati yang taat kepadamu, hati yang mengerti mau mengerti segala rencana dan rancangan-Mu, dan hati yang tetap percaya kepadamu bahwa Engkau Allah kami yang begitu mengasihi kami. Engkau berkati ya Tuhan untuk Bapak Ibu yang hadir di dalam persekutuan ini maupun yang mungkin tidak hadir karena sesuatu hal. Biarlah Tuhan di masa-masa mereka, masa-masa tua mereka tetap boleh menikmati segala penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan juga untuk ke depan Komisi Kaleb ini. Biarlah Tuhan tambahkan orang yang bisa bergabung, yang menjadi berkat dan diberkati, bertumbuh bersama-sama. Engkau juga akan tolong hamba-Mu, Guru Injil Angela. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Biarlah kasih setia daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai pada waktu kami dipanggil pulang. Amin. Amin. Ya, makasih Tuhan memberkati.